Ada satu makanan sederhana yang entah kenapa selalu punya tempat khusus di ingatan saya, bahkan sampai sekarang. Bukan makanan mahal, malahan jauh dari kata mewah. Hanya semangkuk bubur hangat berwarna hijau kecoklatan dengan aroma santan yang tipis, nuansa jahe yang hangat, pandan yang wangi, dan rasa manis yang tidak pernah berlebihan. Ini adalah burjo, alias bubur kacang hijau. Waktu kecil, seperti kebanyakan anak kecil, saya tidak pernah benar-benar tahu apa yang saya makan. Yang saya tahu hanya satu, pokoknya enak aja. Tapi saat saya dengan sengaja membeli dan memakan burjo dengan uang jajan saya untuk pertama kali, ini enak, mengenyangkan, dan terasa pas. Tidak terlalu berat, tapi juga tidak bikin cepat lapar. Tubuh saya seolah sudah tahu akan sesuatu yang belum saya pahami saat itu. Ada perasaan aneh yang sulit dijelaskan. Sepertinya tubuh saya tahu bahwa ini baik, jauh sebelum saya benar-benar mengerti alasannya. Dan sejak saat itu, saya menyatakan kalau burjo adalah comfort food saya. Sama bawang malang, sama ketoprak, sayur asem, mie ayam. Tapi bertahun-tahun kemudian saya menyadari, apa yang dulu saya anggap sekedar cemilan, ternyata adalah salah satu paket nutrisi paling lengkap yang bisa ditemukan dalam bentuk yang sederhana. Paket gizi yang paling efisien yang pernah ditemukan manusia. Mungkin terdengar lebay, tapi memang seperti itu. Satu biji kecil ini mengandung nutrisi yang banyak dan bermanfaat, seperti protein dalam jumlah signifikan, serat yang bekerja diam-diam menjaga sistem pencernaan, mineral yang di dalam tubuh memicu reaksi biologis yang jumlahnya ratusan, bahkan senyawa antioksidan yang berperan dalam melindungi sel dari kerusakan. Semua ini menjaga tubuh kita tetap berjalan sebagaimana mestinya. Semua ini hadir tanpa perlu pengolahan kompleks, tanpa perlu teknologi tinggi, tanpa perlu biaya yang mahal. Tentu saja bukan tanpa alasan saya memilih subjek kita kali ini. Karena kacang hijau bukan sekedar makanan. Ini adalah bagian dari sejarah manusia, bagian dari solusi ketahanan pangan, dan yang mungkin jarang dibicarakan, bagian dari harapan bagi generasi mendatang. Pernah nggak teman-teman merasakan ada sesuatu yang mengagumkan ketika kita menyadari bahwa makanan yang dulu kita konsumsi tanpa pikir ternyata menyimpan logika biologis yang begitu dalam. Seakan-akan tubuh kita tidak pernah sembarangan menyukai sesuatu. Nah, burjo ini menurut saya pribadi termasuk ke dalamnya. Dan mungkin tanpa kita sadari, masa kecil kita sebenarnya sudah memperkenalkan kita pada jawaban dari banyak persoalan hari ini. Hanya saja karena rumitnya kehidupan di masa dewasa, kita kerap lupa. Dan di tengah banyaknya pilihan makanan modern hari ini, kita justru semakin jauh dari sesuatu yang dulu begitu dekat. Maka dari itu, dalam video kali ini, mari kita kenal lebih dekat dengan salah satu biji nostalgia yang sering dianggap remeh, kacang hijau. Mung bean alias kacang hijau yang dalam dunia ilmiah dikenal sebagai Vigna radiata termasuk dalam famili Fabaceae, famili besar tumbuhan legum atau polong-polongan yang juga mencakup kedelai, kacang tanah, dan lentil. Famili Fabaceae secara evolusioner memiliki peran yang sangat penting dalam ekosistem darat. Mengapa? Karena salah satu ciri khas utama famili Fabaceae alias legum adalah kemampuannya membentuk simbiosis dengan bakteri tanah dari genus Rhizobium. Bakteri ini hidup di dalam bintil akar dan mampu mengikat nitrogen dari udara, mengubahnya menjadi bentuk yang dapat digunakan oleh tanaman. Ini mungkin terdengar sederhana, tapi implikasinya luar biasa. Nitrogen adalah salah satu unsur yang paling penting dalam pembentukan protein. Di banyak ekosistem, nitrogen sering menjadi faktor pembatas karena tanaman biasanya harus menunggu ketersediaan nitrogen di tanah yang umumnya berasal dari pupuk. Tapi tanaman legum seperti kacang hijau tidak sepenuhnya bergantung pada pupuk. Mereka bisa membuat aksesnya sendiri. Artinya, kacang hijau tidak hanya tumbuh untuk dirinya sendiri, tapi juga memperbaiki kualitas tanah untuk tanaman lain yang tumbuh setelahnya. Inilah alasan kenapa dalam sistem pertanian tradisional, kacang-kacangan sering digunakan dalam rotasi tanaman,
karena tanah cenderung meningkat kandungan nutrisinya dan akan mendukung pertumbuhan tanaman lain. Di alam liar, kacang hijau adalah tanaman semusim yang relatif kecil, dengan batang yang ramping dan daun trifoliat. Bunganya berwarna kuning pucat dan polongnya memanjang. Di dalam polong adalah biji-biji kecil yang kita kenal secara visual. Namun, bentuk kacang yang sering kita lihat hari ini adalah hasil dari proses domestikasi panjang. Menurut sejarah arkeobotani, kacang hijau diperkirakan pertama kali dibudidayakan di wilayah Asia Selatan, terutama di India, lebih dari 4.000 tahun yang lalu. Dari sana, ia menyebar ke Asia Tenggara, Cina, hingga akhirnya ke berbagai belahan dunia melalui perdagangan dan migrasi manusia. Nah, istilah mung bean yang sering digunakan dalam bahasa Inggris sebenarnya juga berasal dari bahasa Hindi, yaitu mung atau mang yang merujuk langsung pada kacang ini. Kata tersebut kemudian diadopsi ke dalam bahasa Inggris melalui interaksi perdagangan dan kolonial di Asia Selatan. Dan fun fact, di India, mung bean atau kacang hijau biasanya dikonsumsi setelah dikupas dan dipecah dan dinamakan mung dal. Yang menarik dari penyebaran kacang hijau adalah mereka berbeda dengan rempah yang biasanya melibatkan kolonisasi atau perdagangan besar. Banyak distribusi kacang hijau terjadi karena kesederhanaannya. Bisa dibilang, kacang hijau menyebar dengan tenang karena mudah dibawa, mudah ditanam, dan cepat panen. Biasanya dalam waktu 60 hingga 90 hari. Kacang hijau juga cukup tahan terhadap kondisi kering dan tidak membutuhkan teknologi tinggi untuk dibudidayakan. Nggak ribet lah pokoknya. Hari ini, India masih menjadi produsen terbesar kacang hijau di dunia, diikuti oleh negara-negara seperti Myanmar, Thailand, dan Indonesia. Di sisi lain, konsumsi terbesar juga terkonsentrasi di Asia, dalam bentuk makanan tradisional seperti bubur, dessert, bahkan daun hingga kecambahnya alias toge pun bisa dimakan. Karena apa sih yang nggak kita makan? Bicara tentang tauge atau toge, ini adalah salah satu bentuk konsumsi kacang hijau yang juga populer, termasuk di Indonesia. Toge adalah kacang hijau dalam bentuk kecambah, dan kandungan gizinya juga tidak kalah menakjubkannya daripada bijinya. Secara ilmiah, kacang hijau memang mengandung beberapa senyawa antinutrisi seperti asam fitat yang dapat menghambat penyerapan mineral. Namun, berbagai penelitian menunjukkan bahwa proses sederhana seperti perendaman, perebusan, dan perkecambahan mampu menurunkan senyawa tersebut sehingga nutrisinya tetap dapat dimanfaatkan secara optimal. Ketika kacang hijau berkecambah, terjadi perubahan komposisi nutrisi yang cukup signifikan. Proses perkecambahan mengaktifkan enzim-enzim yang sebelumnya tertidur atau nonaktif. Senyawa kompleks dipecah menjadi bentuk yang lebih mudah diserap tubuh. Kandungan vitamin C misalnya, pada kecambah akan meningkat cukup drastis. Padahal pada biji keringnya, vitamin ini hampir tidak ada. Dalam beberapa penelitian, kecambah kacang hijau juga menunjukkan peningkatan aktivitas antioksidan dibandingkan biji keringnya. Artinya, dalam bentuk yang bahkan lebih sederhana, tanpa dimasak, tanpa bumbu, kacang hijau yang berkecambah justru menjadi lebih aktif secara biologis. Luar biasa bukan? Bukan. Kacang hijau bukan sekedar komoditas. Ia adalah contoh bagaimana tanaman kecil bisa menjadi jembatan antara pertanian tradisional dan kebutuhan pangan modern. Bagian dari sistem pangan yang tahan banting, tidak terlalu bergantung pada pupuk kimia, relatif tahan kekeringan, dan bisa ditanam di lahan marginal. Pembahasan ini menyadarkan kita bahwa biji kecil ini bukan sekedar bahan pangan. Ia adalah bagian dari sistem yang lebih besar, mulai dari memperbaiki tanah hingga menyehatkan manusia. Dan sistem ini telah bertahan selama ribuan tahun. Sampai sini, pada nyangka nggak kalau ternyata kacang hijau ini sesungguhnya jauh dari kata sederhana? Dan mungkin disinilah masalahnya. Kita terlalu menganggap mereka sederhana, sehingga kita nggak tahu betapa pentingnya peran mereka. Kacang hijau adalah contoh nyata dari satu hal sederhana. Apa yang tampak biasa di permukaan seringkali menyimpan kompleksitas yang jauh lebih dalam. Jika kita melihat kacang hijau hanya sebagai, cuma bahan bubur, berarti kita sedang melewatkan sesuatu yang jauh lebih besar.
Dalam 100 gram kacang hijau kering, terdapat 24 gram protein. Angka ini menempatkannya sebagai salah satu sumber protein nabati yang cukup tinggi, bahkan mendekati beberapa jenis daging. Dengan satu perbedaan penting, kacang hijau tidak membawa lemak jenuh dalam jumlah tinggi. Tidak hanya itu, kacang hijau juga kaya akan serat, khususnya serat larut yang berperan dalam mengatur gula darah dan kolesterol. Ini menjelaskan kenapa setelah makan kacang hijau, rasa kenyang yang muncul terasa stabil, tidak naik turun secara drastis, seperti setelah mengonsumsi makanan dengan indeks glikemik tinggi, seperti nasi putih. Kandungan folat juga tersedia dalam jumlah tinggi. Folat adalah nutrisi penting yang berperan dalam pembentukan sel darah merah dan perkembangan sistem saraf. Memang kebutuhannya kecil, yaitu 400 mikrogram, bukan miligram loh, mikrogram kebutuhannya, jadi sangat kecil sekali. Tetapi kalau asam folat ini tidak terpenuhi, terutama pada perempuan yang akan nanti menikah lalu hamil, maka itu akan menyebabkan tidak terpenuhinya asam folat pada saat proses pembentukan tabung otak anak. Jadi anak ini nanti akan berisiko untuk mengalami cacat tabung otak. Sedangkan pada remaja sendiri, kalau asam folatnya rendah, maka pembentukan sel-sel darah merah akan terganggu. Maka jumlah sel darah merahnya, volume sel darah merahnya akan rendah. Terus bagaimana seorang remaja bisa fokus, bisa konsentrasi, bisa berpikir kalau kemudian tubuhnya tidak teroksigenisasi dengan baik akibat tidak tersedianya asam folat tersebut. Nah, asam folat itu Kak, mudah kita temui dari makanan sehari-hari, yaitu kita temukan pada sayuran hijau. Kita temukan juga pada kacang-kacangan, sebutlah seperti kacang hijau, itu tinggi. Kacang merah, ini pun makanan-makanan yang sekarang sering tidak dikonsumsi oleh para remaja kita. Selain itu, ada zat besi, magnesium, kalium, dan berbagai antioksidan seperti flavonoid dan asam fenolat yang bekerja melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan. Dalam jangka panjang, perlindungan ini juga berpengaruh pada kesehatan kulit, khususnya dalam pengurangan stres oksidatif. Dan jika stres oksidatif berkurang, maka elastisitas kulit akan terjaga. Tanda-tanda penuaan diperlambat, dan proses regenerasi sel juga didukung secara alami. Tapi ingat, semua tidak instan, melainkan bekerja perlahan, seiring dengan bagaimana tubuh merawat dirinya dari dalam. Nah, saat proses perebusan berlangsung, sebagian senyawa yang larut dalam air mulai berpindah dari dalam biji ke cairan di sekelilingnya. Inilah alasan mengapa semangkuk bubur kacang hijau menjadi metode pengolahan yang begitu cerdas. Air rebusannya bukan sekedar kuah pelengkap, melainkan media yang penuh saripati nutrisi yang tadinya tersembunyi di dalam biji. Semuanya sekarang menyatu, dan tidak ada kebaikan yang sia-sia. Alhasil, tubuh merespons kacang hijau dengan cara yang relatif tenang. Tidak ada lonjakan gula darah yang tajam, tidak ada rasa cepat lapar. Energi dilepaskan secara perlahan, memberi kestabilan yang jarang ditemukan pada makanan modern. Mungkin ini juga yang menjelaskan kenapa bubur kacang hijau seperti terasa cukup. Bukan karena porsinya besar, tapi karena tubuh benar-benar menggunakannya dengan efisien. Namun sayangnya, kita seringkali keliru dalam cara menyajikannya. Banyak olahan kacang hijau justru dibarengi gula dalam jumlah besar. Padahal jika dikonsumsi tanpa gula tambahan atau dengan gula minimal, tubuh kita bisa merasakan manfaatnya secara lebih utuh. Karena ketika dominasi gula terlalu kuat, sistem biologis kita justru akan memprioritaskan respons terhadap lonjakan glukosa tersebut. Efeknya, segala kebaikan nutrisi dari kacang hijau seolah terbungkus dan tertutup oleh intensitas rasa manis yang berlebihan. Selain diolah menjadi bubur, kacang hijau juga hadir dalam berbagai bentuk lain yang tidak kalah menarik. Di beberapa wilayah, kacang hijau diolah menjadi tepung untuk membuat mie transparan, seperti glass noodles, atau diolah menjadi pasta untuk isian kue dan dessert, seperti bakpia, onde-onde, dan gandas turi. Atau dalam bentuk yang paling sederhana, yaitu direbus tanpa tambahan gula, dijadikan campuran sup, atau dikonsumsi sebagai bagian dari makanan sehari-hari. Bagaimana dengan kamu? Apakah kamu mengolah kacang hijau dengan cara selain yang baru saya sebutkan? Share di kolom komentar ya. Saya mungkin mau coba. Saya difitnah, fitnah saya diam. Dijelek-jelekin saya juga diam. Dicela, direndah-rendahkan saya juga diam. Dihujat, dihina saya juga diam. Tetapi hari ini saya sampaikan, saya akan lawan. Jadi udah fix ya, bahan yang sering dianggap remeh dan dicap sederhana ini sebenarnya sangat fleksibel. Ia bisa masuk ke berbagai pola makan tanpa kehilangan nilai gizinya. Akan saya lawan.
Semua fakta barusan membawa kita pada satu pertanyaan yang lebih besar. Jika satu bahan sesederhana ini bisa memberikan manfaat sebesar itu, mengapa ia jarang menjadi trending topik dalam perkulineran? Apa yang akan terjadi jika kacang hijau menjadi bagian rutin dari pola makan kita, terutama pada mereka yang sedang berada di fase paling penting dalam hidupnya, yaitu masa pertumbuhan? Pertanyaan ini mungkin relevan setelah kita melihat kondisi di lapangan, terutama pada generasi yang sedang tumbuh. Bahkan untuk makan sehari-hari, mereka mengandalkan belas kasih tetangga. Di Indonesia, bayang-bayang stunting masih menjadi persoalan yang teramat serius. Jika kita menelik data survei status gizi Indonesia, prevalensinya masih bertengger di angka 20% lebih dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir. Ini berarti, secara statistik, 1 dari 5 anak di Indonesia tumbuh dalam keadaan stunting. Sebuah kondisi di mana pertumbuhan fisik mereka terhambat akibat kekurangan gizi kronis. Secara umum, anak dikatakan stunting jika tinggi badannya berada di bawah -2 standar deviasi dari kurva pertumbuhan WHO. Pada anak usia sekitar 1 tahun, ini kira-kira berada di kisaran 70 hingga 72 cm, tergantung jenis kelamin. Sebagai catatan, kita perlu hati-hati agar tidak terjebak dalam generalisasi. Tidak semua anak bertubuh pendek otomatis mengalami stunting. Variasi tinggi badan antar populasi adalah hal yang lumrah dan wajar terjadi. Namun, stunting berada di dimensi yang berbeda. Ini adalah kondisi saat seorang anak gagal tumbuh sesuai dengan potensi biologis terbaiknya. Sebuah potensi yang, jika asupan gizinya ideal, sebenarnya memiliki standar yang relatif serupa di belahan dunia manapun ia dilahirkan. Tapi, mari kita bedah sedikit tentang stunting ini. Karena jujur, masih banyak yang terjebak dalam salah kaprah, menganggap stunting sekedar persoalan tinggi badan yang kurang maksimal. Memang benar, stunting mengakibatkan tubuh menjadi pendek. Namun, ia memiliki akar yang sangat berbeda dengan kasus genetik seperti katakanlah dwarfism atau pengerdilan. Stunting dan dwarfism adalah dua fenomena yang secara visual mungkin mirip, tetapi secara biologis berdiri di kutub yang berbeda. Stunting adalah hasil dari defisit nutrisi yang berkepanjangan dan sebenarnya bisa dicegah. Sebaliknya, dwarfism merupakan kondisi yang umumnya berkaitan dengan faktor genetik atau gangguan hormonal bawaan yang berada di luar kendali manusia atau tidak bisa diakali dengan pencegahan sederhana. Yang membuat stunting lebih mengkhawatirkan bukan hanya dampaknya pada fisik, tetapi juga pada perkembangan otak. Kekurangan gizi kronis, terutama pada 1000 hari pertama kehidupan, dapat menghambat perkembangan sel dan koneksi saraf, yang pada akhirnya berpengaruh pada kemampuan kognitif anak di masa depan. Berbagai studi menunjukkan bahwa anak yang mengalami stunting cenderung memiliki performa kognitif yang lebih rendah dan berisiko lebih besar mengalami kesulitan belajar serta masalah kesehatan jangka panjang. Stunting sangat berpengaruh negatif pada IQ anak dan meningkatkan risiko IQ rendah. Anak stunting berpotensi memiliki IQ lebih rendah dan lebih mungkin memiliki kecerdasan di bawah rata-rata. Dampak kognitif ini bersifat menetap dan terbawa hingga usia remaja, yang pada akhirnya akan sangat mempengaruhi produktivitas serta daya saing mereka saat dewasa. Tapi sekali lagi, persoalan intinya seringkali bukan karena ketiadaan makanan sama sekali, melainkan karena asupan nutrisi yang tidak seimbang atau tidak mencukupi kebutuhan tubuh yang sedang berkembang. Dan disinilah pembahasan biji kecil bernama kacang hijau ini menjadi sangat relevan. Berbekal kandungan protein, zat besi, dan folat, kacang hijau sebenarnya memiliki potensi sebagai salah satu sumber gizi yang terjangkau. Dalam berbagai konteks, pangan berbasis legum telah digunakan sebagai bagian dari intervensi untuk membantu meningkatkan status gizi, terutama pada anak-anak. Di negara-negara seperti India dan Bangladesh, program gizi berbasis kacang-kacangan sudah lama digunakan dalam upaya mengatasi malnutrisi. Berbagai literatur ilmiah telah menunjukkan bahwa intervensi nutrisi berbasis legum mampu mendongkrak status gizi anak secara signifikan jika dijadikan bagian dari pola makan. Tapi di Indonesia sendiri, kacang hijau juga bukan hal baru. Ia sudah hadir dalam berbagai program makanan tambahan, terutama di posyandu, untuk ibu hamil dan balita. Ini bukan tanpa alasan. Kandungan nutrisinya memang terbukti mendukung pertumbuhan jaringan tubuh dan perkembangan sistem saraf.
Kacang hijau muncul sebagai alternatif sumber gizi yang luar biasa dan terjangkau bagi siapa saja. Kehadiran protein dalam kacang hijau ini seolah menyadarkan kita pada sesuatu yang sering luput dari perhatian. Selama ini, kita kerap mengasosiasikan protein dengan daging. Kita sering berpikir bahwa untuk mendapatkan protein yang lengkap, kita selalu bergantung pada sumber hewani. Padahal, alam menyediakan dua sumber, yakni hewani dan nabati. Ada sesuatu yang jarang kita sadari, yaitu kombinasi sederhana tapi mumpuni, seperti kacang hijau dan nasi. Mengapa mumpuni? Karena protein dari kacang hijau kaya akan lisin, sementara nasi justru rendah lisin tetapi memiliki metionin. Artinya, keduanya akan saling melengkapi. Dalam kombinasi sederhana ini, tubuh kita akan mendapatkan profil asam amino yang jauh lebih seimbang dan mendekati protein lengkap. Ya kan? Tanpa disadari, pola makan tradisional kita sesungguhnya sudah menemukan keseimbangan ini jauh sebelum istilah gizi modern populer. Dan in this economy, sumber nabati seperti kacang hijau tentunya jauh lebih mudah diakses dan lebih berkelanjutan. Protein tidak mesti daging melulu, dan hidup sehat tidak harus mahal selalu. Demi dapat menyisihkan penghasilan untuk membayar biaya sewa kontrakan, pasutri ini terpaksa memberi makan ke 9 orang anaknya hanya dengan nasi garam. Di banyak tempat di Indonesia, masih ada anak-anak yang tumbuh tanpa mendapatkan nutrisi yang cukup. Bukan karena tidak ada makanan, tetapi karena pilihan yang tersedia tidak selalu memenuhi kebutuhan tubuh mereka. Di sisi lain, kita hidup di negara yang tanahnya sangat subur, mampu menumbuhkan berbagai jenis kacang-kacangan, termasuk kacang hijau. Nah, ada semacam gap atau jarak yang aneh di antara keduanya. Kita seringkali mencari solusi yang jauh, padahal jawabannya mungkin sudah ada di dapur kita sendiri. Kacang hijau mungkin tidak terlihat mewah, ia mungkin juga tidak akan menjadi tren makanan viral. Tapi di balik kesederhanaannya, ada potensi yang nyata untuk memberi energi, membantu pertumbuhan, dan menjadi bagian kecil dari solusi yang lebih besar. Di balik itu semua, ada juga tangan-tangan petani yang menanamnya, merawatnya, dan menjaga agar bahan sederhana ini tetap sampai ke meja makan kita. Memanfaatkannya bukan hanya soal kesehatan, tapi juga tentang bagaimana kita ikut andil menjaga roda perekonomian agar tetap adil dan merata. Mungkin ini yang dimaksud oleh pepatah lama, tiada rotan, akar pun jadi. Banyak solusi untuk masalah besar sebenarnya sudah ada di sekitar kita. Hanya saja kita kadung melihatnya dengan cara yang berbeda. Cobalah mulai melihat ulang apa yang selama ini kita anggap biasa. Karena mungkin saja yang kita anggap biasa dapat diolah menjadi sesuatu yang luar biasa. Pendanaan alam semenit sebagian berasal dari dukungan para donatur di Sauberia. Zekert, Kucing Oren 35, rezekiku mengalir terus, kepada Ansori keliling benteng, kepada HPG. Semoga kalian menonton video ini. Samarinda Phone, Khalifah apa kabar? Siapa ya? AC Solution MKS, Pondok Dap Asri, Flynn Felix, Setonika Hindila, Hanif Knight, Chandra Salai dan Juragan Muntois, Met Ultah Mianya Kang Yung Hyun, Mekuan, Cima Shoki, Jalan Sore, kita berjalan-jalan, Jalan Sore, Ami, Mas Diki Kaltim Ganteng, Mas Diki Sang Janda Hunter, Rip Nafila, Dinabul, Arvedo ingin menikah, Kau Gacimu Anen Eat, Kau Gacimu Anen Eat, Good Turnings, Munir, Musya Waludin Sakti Maulana, Pang, Kohvi, Adi, Zeta Ganda, Bang Main, Summoners War lagi, apa sih yang gak kita makan? Warker Prejo, Jembu di Indonesia, Shiwi, Bang doakan Arsenal juara, Touch Me, MBG sebenarnya bagus, tapi pengelolaannya burik, harusnya ladang berkah, malah jadi ladang korupsi. MZ, Karanggo, Dede, Sivitobar Sundere, Regani bagus R, Ulululululululu, Warkop SW udah nawu Blitar, Warkop SW udah nawu Blitar, Warkop SW udah nawu Blitar, Warkop SW udah nawu Blitar. W3, Bang bikin channel Storytime dong, suaranya cocok banget bang. Toko Delenggu Karanggupito, Irfan Cayang Om Fritz, Ayam Betutu Open Commission Vegan, Gulal Akhlam, Ihsan UTM GPA 4 Amin, Gudang Opini, Bintaratan Kayuda, Zulkifli Amnur, Devika Gajah Kecil, Syazwan Maafidatul, Amih Aidan, dan Seika Punya Lohen. Terima kasih telah menonton sampai menit ini. Saya sangat-sangat menghargai segala dukungan yang teman-teman berikan kepada Alam Semenit. Jika ingin tahu lebih banyak tentang subjek pembahasan dalam video ini, cek deskripsi video. Di sana, teman-teman bisa menemukan segala jurnal,
literatur, dan referensi saya dalam menyusun naskah. Jika suka dengan pembahasan dari Alam Semenit, like video ini dan share. Karena like dan share dari kamu akan membantu perkembangan channel ini. Ikuti perkembangan semua hal yang aneh, menjijikan, dan indah yang mengundang rasa ingin tahu kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya.